Where you going? Home. Selamat datang di podcast Pulang Kerja Ko Paulus. Semoga kita bisa menjadi rumah baru untuk Koko, di mana Koko bisa bercerita tentang segalanya. Untuk itu, bolehkah kami mengenal Ko Paulus lebih dalam? Oke. Perkenalkan, nama saya Paulus Oliver Yusuf. Kebetulan saya domisili di Kota Malang. Profesi saat ini adalah sebagai notaris, tapi saya juga ada usaha wira swasta di luar pekerjaan saya sebagai notaris. Oh iya, Ko. Dengar-dengar nih, Ko Paulus punya hobi lari. Mulai kapan, Ko? Apa bener Koko suka hobi lari? Sebenarnya kalau ngomong hobi lari itu sebenarnya juga tanpa sengaja. Karena kurang lebih 8 tahun yang lalu, berat badan saya itu hampir 100 kilo. Kemudian karena ingin berusaha untuk kurus, inginnya untuk sehat, kemudian mencoba menurunkan berat badan sudah dari dulu nggak berhasil. Hanya saya mencoba untuk menurunkan berat badan dengan mengkonsumsi suplemen. Kemudian setelah turun berat badan dari hampir 96 kilo, hampir ke 88 kilo, saya mulai aktif untuk jalan, olahraga. Setelah itu mulai pelan-pelan ada event lari. Pertama kali saya mulai ikut berlari sampai mulai 5 kilo, 10 kilo. Hanya sampai sekarang saya sudah mengikuti 25 kali full marathon. Wah, mantap sekali, Ko. Iya. Pasti awal mula dulu kan memulainya tuh berat tuh. Punya cerita nggak gimana dulu susahnya mengawali olahraga itu? Iya pasti berat, karena dari awal yang olahraganya asal-asalan, kemudian yang cuma bisa jalan pagi tiap hari, kemudian sampai bisa lari 5 kilo, 10 kilo, lari itu by proses, tidak ada yang instan. Dalam arti, apapun tuh pasti kita akan lalui. Mau ikut event 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, 42 kilo, itu semua pasti proses. Mau ikut 42 kilo, ya kita harus lari 5, 10 kilo, 21 kilo dulu berapa kali, baru kita 42 kilo. Nggak ada pelari yang langsung 42 kilo yang koar-koar, aku pasti bisa 42 kilo, nggak ada mungkin. Makanya dari hal itu, maraton itu adalah lari yang proses sabar, proses latihan, dan memang tidak mudah untuk mencapai itu. Apalagi dengan kondisi yang saya sekarang sudah mengikuti major maraton sampai di luar negeri. Oh. Kalau Ko Paulus sendiri, proses dari awal latihan sampai ikut ke event yang pertama itu berapa lama, Bu? Oh, untuk event yang pertama, waktu event 5 kilo sih ya paling nggak berapa bulan lah gampangannya. Cuma kayak kita penting asal finish. Tapi semakin lama kita semakin lari, kita dengan komunitas yang saya ada di Petit Sport Unity, kita semakin tertantang untuk waktunya diperbaiki. Misalnya namanya personal best. Dengan personal best ya otomatis kita harus latihan untuk per minggu antara 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Rata-rata untuk mingguannya antara 30 sampai 70-80 kilo dalam 1 minggu. Ya, sama aja ya, kok tetap butuh konsistensi dan proses. Oh iya, tadi sempat disinggung kalau kemarin sempat ikut event di luar negeri. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa sampai ke luar negeri, Bu? Ya, memang di dunia itu ada namanya 6 major marathon. Jadi di dunia itu kayak istilahnya kalau kita ngomong tenis itu kayak Grand Slam ya. Ada Australian Open, US Open. Nah, kebetulan di dunia itu ada namanya Tokyo Marathon, adanya Berlin Marathon, ada Chicago Marathon, ada London Marathon. Kemarin yang saya ikuti adalah yang kelima, itu di New York. Kalau nanti saya sudah 6 major marathon, saya akan diakui di dunia dan nama saya dimasukkan di website seperti itu. Kebetulan ini yang kelima, dalam arti nanti yang bulan April tahun 2024 saya akan ikuti yang Boston Marathon, otomatis saya mendapatkan 6 major marathon dan medalinya saya akan dapat yang 1. Mungkin satu-satunya di Malang, mungkin masih saya di Kota Malang. Mantap sekali. Boleh tepuk tangan? Boleh. Event yang paling berkesan, Ko? Event lari yang paling berkesan buat Ko Paulus? Event yang paling berkesan ada 2. Pertama kali saya ikut maraton, yang dari awal yang pelari hore, yang nggak ada modal, yang saya ikut yang di Singapura Marathon tahun 2018 kalau nggak salah, saya itu finish 6 jam 30 menit. Itu antara nangis,
campur seneng, campur kaki sakit, semua jadi satu. Karena apa? Yaitu kita misalnya bahasa Jawanya bondo nekat, nggak punya latihan, tahu-tahu ikut 6 jam setengah. Itu yang berkesan. Yang kedua, begitu saya memperbaiki diri dengan latihan, waktu itu saya bisa ikuti di London Marathon tahun 2022, saya berusaha untuk di bawah 4 jam. Saya berlatih terus, kemarin saya berhasil di 3 jam 57 menit. Selisih hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Memang dengan usia yang saya sekarang sudah 47 tahun, memang nggak mudah. Karena pasti dengan usia 40 ke atas, pasti otot sudah pasti berkurang, pasti ada cedera, seperti itu. Jadi memang kalau ingin mencoba, sabar ya silakan mencoba di maraton. Itu berapa kilo kok kalau maraton itu? Maraton itu 42,195 kilo. Jadi kalau mungkin kita ngomong dari Malang, itu kalau sampai Pandaan itu di Cenggu. Gitu. Ya, lumayan jauh. Ya, mungkin mau dicoba silakan naik motor aja lah. Ya. Nah, kemarin itu yang terakhir yang di New York, ya. Itu kan nggak semua orang bisa ikut. Ya. Nah, itu kokonya dapat undangan kah atau gimana? Ya. Bisa sampai ada di sana gitu. Okay. New York Marathon itu kan salah satu 6 major, jadi semua dunia itu berburu ingin bisa ikut. Itu ada berapa macam dia bisa ikut. Kita by lottery, yang mana lottery itu 1:8, jadi 52.000 pelari, yang daftar itu bisa 400.000. Oke. Waktu itu saya nggak dapat, hanya saya ikut melalui jalur paket. Di Indonesia ada satu, namanya dari grup cerita lari, saya ikut melalui grup itu, kemudian dia cuma dapat slot beberapa, terus saya ikut, kebetulan juga dengan ada beberapa artis yang ikut, ada Raffi Ahmad, ada Gisel, ada Daniel Mananta, seperti itu. Jadi kita gabung sama ada artis-artis juga. Oke. Nah, sekarang kita ganti topiknya nih. Ko Paulus juga suka kulineran nggak? Wisata kuliner gitu. Biasanya kalau kulineran kemana kok? Oke, kalau ngomong kuliner di Malang ini gudangnya kuliner. Dalam arti kalau kita bandingkan Malang sama Surabaya, untuk kafe Malang nomor 1 saja itu. Kalau ngomong restoran mungkin kita kalah lah dengan Surabaya, tapi untuk kafe Malang nomor 1. Nah sekarang dengan perkembangan di kota Malang begitu besar, apalagi mahasiswanya ratusan ribu, otomatis pasti muncul kafe. Nah, saya suka kuliner, saya suka mencoba hal yang baru. Jadi setiap saya pulang kerja, seperti jam 5 ke atas, seperti sekarang kita podcast ini ya, pasti kalau ada waktu saya luangkan untuk lihat potensi apa sih kafe-kafe seperti apa itu. Kemudian saya juga sering membuatkan video seperti bukan endorse ya, saya bukan video konten untuk mereka kalau mereka buka usaha seperti itu. Kayak review. Mungkin bisa dilihat di Instagram saya. Saya sering untuk review sesuatu gitu. Nama Instagramnya apa, Bu? Poi Kuliner kalau di TikTok. Tapi kalau di Instagram Paulus Oliver. Nah, kesukaan yang tiap pulang kerja Koko mencari kulineran itu, apakah itu juga yang jadi alasan Ko Paulus buat usaha di bidang F&B? Ya, salah satunya juga mengingat potensi di Kota Malang itu untuk F&B sangat besar. Hanya 2019 saya untuk mencoba bisnis di F&B seperti itu. Cuma namanya Latari Ijen dan eksis sampai sekarang. Kita lokasinya di Jalan Ijen. Mungkin kalau bagi teman-teman mau mencoba silakan. Ada resto sama kafe di situ. Udah total ada berapa bidang F&B? Bukan bidang. Ada berapa total usaha kuliner yang udah Koko buat? Kalau kuliner, salah satunya di Latari Ijen. Kemudian tahun 2022 kemarin saya buka namanya Paulu Fest, ada di Kota Batu. Dan terakhir ada restoran Indonesia namanya The Kahuripan di Jalan Kahuripan di dekatnya Hotel Tugu. Nah, boleh nggak nih diceritain pengalaman pas pertama kali bikin bisnis F&B ini? Susah senengnya gimana, suka dukanya gimana, terus struggle Koko ngehadapin itu semua. Kalau bisnis makanan terus terang saya bukan bidang, saya bukan orang yang ahli makan, ahli untuk memasak.
saya juga nggak punya pengalaman di bidang manajemen di bidang makanan. Akhirnya saya waktu sebelum mau buka contoh Latarijen, saya mencari partner pendamping yang ahlinya di bidang makanan sama minuman seperti itu. Akhirnya saya ada kenal namanya Mas Alfat untuk di bidang makanan, kemudian untuk di bidang minuman kopi saya menggandeng Pak Raja yang punya Amsterdam Coffee. Gimana tuh fluktuasinya atau keseruannya pas pertama kali ngumpulin mereka tuh ketemunya sengaja tuh nggak sengaja tuh? Ya, mereka? Saya sering karena mengingat saya sering kuliner dan saya referensi dari teman ya saya sering hunting ya ke tempat-tempat makanan yang kira-kira enak, potensi yang untuk dikembangkan. Makanya saya juga tidak mencari franchise dari luar dari Jakarta, tapi saya ingin mengembangkan teman-teman yang ada di Malang untuk kita kembangkan sama-sama. Hanya kita eksis sampai sekarang dari 2019, meskipun ada pandemi 2020 sampai 2022 kemarin, sampai 2023 kita bisa eksis. Nah, ketemunya sama Mas Alfat itu karena emang udah kenal sebelumnya atau tiba-tiba, kan kita tahu kalau Mas Alfat juga punya bisnis F&B. Apa Koko udah tahu sebelumnya sama Mas Jadi Alfat? saya saya hunting mencari yang kira-kira potensi. Kemudian saya ke tempat beliau yang ada di Soekarno-Hatta. Saya lihat berapa kali ke sana. Begitu potensi baru saya ajak bicara. Yang penting kita antara sama-sama lain cocok. Jadi kalau kita ngomong kita partner, kita harus cocok dulu. Kalau kita ngomong sama-sama potensi tapi orangnya kesulitan kerjasama, saya juga nggak mau. Karena kita kan hubungan jangka panjang, kayak kita orang suami istri, kalau kita nggak cocok ya pasti bertengkar gitu loh. Sama halnya kayak Pak Siva Raja, potensi dia di kopi, saya nggak sering berapa kali ke sana, baru saya itu beri kenalan, saya bicara, kita cocok, baru kita jalan sama-sama. Ya harus satu chemistry lah. Nah, kan Latarijen, terus Paulo juga Deka Huripan yang sekarang tuh udah bisa berdiri bahkan bertahan. Kalau melihat sejarahnya dan melihat posisi mereka sekarang, posisi bisnis Ko Paulus sekarang, ada perasaan bangga nggak dengan apa yang udah Koko jalani? Kalau ngomong bangga pasti bangga, karena memang dari awal saya bukan orang apa-apa, tapi saya bisa mengembangkan sesuatu hal yang bagi saya untuk dikembangkan bisnisnya dan potensinya, pasti saya sangat bangga dengan keadaan sekarang. Dan kita berusaha untuk harus lebih mengembangkan dari yang sudah ada. Memang persaingan juga ketat, dalam arti seperti saya bilang bahwa kafe itu sangat bertebaran bahkan ribuan untuk di Kota Malang. Ya sekarang kita harus gimana cara kita bisa eksis untuk lebih mengembangkan, bahkan kalau perlu nanti kita buka usaha lain yang lebih berpotensi yang untuk di Malang. Memang saya jarang untuk usaha di luar Malang karena kebetulan saya ada pekerjaan sendiri di Malang. Dalam arti ya memang saya usahakan untuk kembangkan di wilayah Malang Raya. Kalau menurut Koko, apa hal yang paling penting atau unsur yang paling penting dalam menjalankan bisnis kuliner? Terus saya 3, lokasi, kemudian tempat, nyamanan, sama rasa. 3 aspek itu harus bagus. Kita punya tempat yang sangat strategis, tapi kalau untuk kenyamanan, desain, kemudian tuh rasa nggak dapat, juga percuma. Tapi kita punya tempat bagus, punya makan enak, tapi di pelosok yang orang susah untuk jalan, lokasi nggak bagus juga nggak jalan. Jadi aspek 3 itu harus jalan semua. Oke, kok. Nah, sekarang kita akan beralih ke hal yang lebih personal. Kalau tadi kan kita bahas makanannya yang tentang usaha. Sekarang yang lebih personal, kok. Kalau makanan favoritnya, Ko Paulus itu apa? Saya? Iya. Soto dan rawon. Soto dan rawon. Yeah. Kenapa tuh, Ko? Kenapa suka soto dan rawon? Ya, dari kecil saya suka yang berkuah. Dari yang seperti sop, soto, rawon. Kalau orang ngomongnya kan yellow soup kalau soto. Kalau yang rawon kan black soup. Black soup. Jadi saya dari dulu suka nasi, otomatis yang berkuah dan yang memang ada tes rasa. Kayak soto kan rasanya kan khas, kemudian rawon rasanya khas. Meskipun saya sering ke luar negeri pun, pasti yang saya cari nasi. Nah, ada nggak tuh cerita-cerita menarik yang entah itu berakhir atau bermula dari makanan?
Kalau kita berada di makanan sih, contohnya maksudnya apa? Yang Misalnya waktu ke luar negeri susah cari makanan, ternyata ketemu sama orang Indonesia gara-gara dia bawa apa makanan khas Indonesia kayak lontong, jadi bisa kenal kayak gitu-gitu kok. ya yang pasti berkesan. Misalnya kemarin saya waktu ikut event lari di New York, dari organizer atau kita finish, kita dikasih nasi Padang. Itu rasanya udah nggak bisa dibeli. Waduh, berarti kita sudah capek lari sudah 4 jam, udah capek, sore, lapar, dikasih nasi Padang. Rasanya kayak orang nemu emas seperti itu. Jadi, padahal di luar negeri. Luar negeri. Jadi memang hebatnya dari teman-teman dari saya bilang komunitas apa dari cerita lari yang teman-teman lari finish dikasih nasi Padang. Waduh, enaknya. Kalau di sana kan roti ya kan, ada spaghetti seperti itu. Oke, Ko. Misal, Ko Paulus pulang dari kerja, itu pengennya ada masakan apa? Atau pengennya ada makanan apa nih di meja makan? Kalau saya sih, makanan pasti sop merah, dibikinan dari mama saya. Kemudian kayak saya keliling pasti ingin carinya soto atau rawon atau sate. Memang saya orang Indonesia. Jadi kalau kita ngomong makanan kayak steak, spaghetti, bolehlah sekali-sekali. Tapi kan menurutku kalau makanan seperti itu makannya nggak akan membosankan. Apalagi di Malang itu kan gudangnya. Sate, soto, rawon itu gudangnya. Tadi sempat terdengar bahwa sop merah bikinan mamanya Koko. Iya. Mama suka masak? Mama nggak terlalu bisa masak, tetapi ada resep dari Oma waktu itu masih hidup. Dia sering memberikan masak dan resepnya itu masih ada sampai sekarang. Yes, bertahan. Nah, itu the best itu, sop merah. Tidak bisa tergantikan. Nggak bisa tergantikan. Dan apalagi sop buntut, itu ada. Sering berarti ya kok dari Oma bikinin resep buat? Resepnya terus terang turun-turun ke yang di rumah, jadi pembantunya mama saya. Jadi akhirnya turun sampai sekarang. Jadi kalau ngomong saya pingin apa, sama saya dimasakin. Dengan resep keluarga? Iya. Nah terakhir kok, ini kan nama podcastnya podcast pulang kerja. Iya. Boleh nggak nih kalau kita minta Ko Paulus memaknai arti dari pulang kerja itu sendiri buat Koko itu apa? Oke. Kalau kita ngomong pulang kerja, tiap pagi kita punya rutinitas. Dari antara jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore kita pasti rutinitas dalam arti bekerja. Apalagi saya profesinya sebagai notaris, otomatis pasti di kantoran. Setiap saya selesai jam 5, saya selalu bersyukur bahwa saya sudah menyelesaikan hari ini. Otomatis kalau bagi saya pasti punya namanya me time. Mungkin dengan keluarga atau dengan diri saya sendiri. Saya selalu menyempatkan untuk meluangkan waktu saya sendiri. Misalnya saya mau nonton, dan saya mau kuliner, mau pergi sama teman, itu saya manfaatkan saya dengan bersyukur. Karena hari ini sudah saya jalani dengan baik. Karena kita nggak tahu, besok kita masih ada apa enggak, kita jadi satu sama kita apa enggak, kita sakit apa enggak, kita nggak tahu. Dalam arti syukuri apa yang sudah kalian terima siang hari, dalam arti harus lebih baik untuk besok. Berarti kalau boleh saya simpulkan, pulang kerja menurut Ko Paulus adalah mensyukuri yang sudah terjadi hari ini. Betul. Oke, terima kasih Ko Paulus. Senang bisa berbincang dengan Koko. Semoga kami benar-benar bisa menjadi rumah buat Koko, tempat Ko Paulus bisa menceritakan segalanya. Terima kasih.